Milan buka negosiasi dengan agen Nicolo Zaniolo, bahas transfer. Menurut pemberitaan dari Pianeta Milan, Zaniolo kemungkinan akan meninggalkan Giallorossi sebelum musim 2022-2023 bergulir. Dan Rossoneri tertarik mengamankan servisnya. Meskipun negosiasi tersebut bakalan sangat sulit lantaran sejumlah alasan. Milan telah menggali informasi mengenai pemain internasional Italia tersebut dalam negosiasi mereka dengan Roma dalam beberapa pekan terakhir. Dan respon klub ibu kota adalah mereka tidak akan mempertimbangkan kemungkinan melepas sang bintang kecuali ada tawaran di kisaran 40-45 juta euro atau setara 640-720 miliar masuk. Nominal yang tidak ingin dikucurkan oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Kendati demikian, situasinya mungkin akan berubah dengan cepat dalam beberapa bulan ke depan mengingat kontrak winger 22 tahun tersebut bersama Giallorossi bakal berakhir pada 2024. Dan saat ini belum ada tanda-tanda ia akan memperbaharuinya. Mantan bintang Akademi Inter tersebut sangat cocok dengan kriteria pemain yang diinginkan Elliott Management. Dan gajinya juga sejalan dengan parameter yang diterapkan sang pemilik di skuad Rossoneri. Rasa-rasanya, Zaniolo mungkin akan dapat berkembang lebih jauh di bawah arahan Stefano Pioli. Dan Nerazzurri akan menerima komisi 15% dari penjualannya di masa depan. Bagaimanapun, menarik untuk disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang nantinya. Terlebih Milan dan Roma dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat baik di bursa transfer. Milan bakal dapat suntikan dana dari transfer permanen Leo Duarte. Jendela transfer musim panas selalu menjadi pusat bagi setiap klub untuk memperkuat skuad mereka sebelum musim baru bergulir. Akan tetapi, anggaran yang tersedia untuk membantu transaksi juga bisa berasal dari penjualan beberapa pemain yang dianggap bukan bagian dari proyek masa depan mereka. Pianeta Milan menyorot bagaimana salah satu pemain tersebut adalah Duarte, bek tengah yang didatangkan dari Flamengo pada 2019 silam dan dipinjamkan ke Istanbul Başakşehir. Selama membela klub Turki tersebut, ia telah mengumpulkan 29 penampilan musim ini dan mulai membuat manajemen yakin untuk mempermanenkan statusnya dari Rossoneri. Pemain asal Brazil tersebut hijrah ke Turki pada bursa transfer musim panas 2020-2021 silam dan hanya akan dipermanenkan jika klub bersedia membayar pilihan pembelian yang berada di kisaran 5,5 juta euro atau setara dengan 88 miliar rupiah. Dan mereka tampaknya bersedia mengaktifkan klausul tersebut. Pemberitaan tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan jurnalis David Lusinga yang meyakini bahwa Duarte akan mengamankan status permanennya di Başakşehir pada bursa transfer musim panas mendatang. Dengan transaksi tersebut, Milan bakal mendapatkan tambahan dana yang bisa mereka gunakan untuk membantu transaksi lain. Terlebih raksasa Serie A tersebut tengah mengincar beberapa bintang besar. Timothy Weah bakal tinggalkan Lille, Milan tertarik. Timothy merupakan putra dari mantan striker legendaris Rossoneri, George Weah, dan sejumlah tim telah memantau perkembangannya cukup lama, menyusul talenta yang dimilikinya. Dengan Free Charges menyebutkan bahwa raksasa Serie A tersebut merupakan salah satu dari mereka. Lille memutuskan bertaruh pada penyerang 22 tahun tersebut saat ia mulai dikenal di Paris Saint-Germain, dan mereka pun merekrutnya dengan mahar 10 juta euro atau 160 miliar. Dan kini ia berharap 15 juta euro atau 240 miliar. Milan menginginkan striker muda yang bisa menyempurnakan Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic, sehingga mereka mungkin akan berupaya membujuk sang bintang untuk mengikuti jejak ayahnya. Sementara itu, Sevilla bahkan telah menaruh minat terhadap pemain internasional Amerika Serikat tersebut pada bursa transfer musim dingin lalu, dan mereka melihat potensi yang luar biasa besar padanya. Dengan Monchi terdorong untuk mengambil langkah, akan tetapi klub MLS Inter Miami menjadi pilihan lain baginya, mengingat mereka ingin membangun lini serang dengan ia sebagai intinya setelah transfer Luis Suarez tampaknya tidak memungkinkan. Menariknya, Weah sendiri pernah mengungkapkan keinginannya untuk hijrah ke Rossoneri dalam wawancaranya belum lama ini yang menjadi indikasi kuat bahwa ia siap mengambil langkah berikutnya dalam karirnya. Fiorentina minat, Milan pasang bandrol untuk Krunic. Pianeta Milan menyorot bagaimana ada yang akan mengalami sejumlah perubahan cukup signifikan di skuad Rossoneri musim panas nanti. Tak diragukan lagi adalah lini tengah lantaran Franck Kessie akan bergabung Barcelona dengan status bebas transfer sehingga ia perlu digantikan. Selain itu, masa pinjaman Timo Bakayoko diperkirakan akan dihentikan lebih awal lantaran performa mengecewakannya musim ini. Sementara itu,
Yassin Adli dan Tommaso Pobega akan kembali dari masa pinjaman masing-masing. Di sisi lain, ada pula keraguan mengenai masa depan Krunic yang dalam 7 pertandingan terakhir bersama Milan hanya mengumpulkan 67 menit jatah waktu bermain. Allenatore Stefano Pioli sejatinya mengapresiasi fleksibilitas yang dimilikinya. Namun demikian pula dengan La Viola yang tertarik mengamankan servisnya pada Mercato yang akan datang. Di tengah munculnya isu tersebut, Rossoneri diketahui telah memasang bandrol sebesar 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar terhadap pemain internasional Bosnia tersebut. Akan tetapi, nominal tersebut tampaknya tidak membuat Fiorentina mengurungkan niatnya untuk memboyongnya ke Florence. Terlepas dari apakah Milan akan bersedia melepasnya atau tidak, bersama La Viola, Krunic tentunya akan mendapatkan peran yang lebih besar dan jatah waktu bermain lebih banyak dari yang ia dapatkan saat ini. Menarik untuk dilihat bagaimana situasi tersebut bakal berkembang nantinya. Apa alasan Fikayo Tomori gabung AC Milan? Bek Inggris Fikayo Tomori mengatakan alasannya bergabung ke AC Milan adalah karena klub punya sejarah penting yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Selain itu, pemain 24 tahun tersebut juga memuji 4 bek yang pernah memperkuat Rossoneri beberapa tahun lalu. Fikayo Tomori mulai berseragam Rossoneri pada awal 2021 dengan status pinjaman dari Chelsea. Lalu pada akhirnya manajemen klub memutuskan untuk menebus bek tersebut dari Chelsea sekitar 30 juta euro setelah tampil memuaskan di paruh kedua musim 2020-2021. Bek berumur 24 tahun tersebut sebenarnya bisa menolak untuk bergabung ke AC Milan. Akan tetapi, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut agar bisa bermain lebih banyak ketimbang tetap berada di Chelsea. Selain itu, Fikayo Tomori juga mengatakan alasan lain mengapa ia memutuskan untuk memperkuat AC Milan secara permanen mulai musim 2021-2022. Ia merasa Rossoneri punya perjalanan sejarah yang penting dalam sepak bola dalam beberapa dekade terakhir. Saya datang ke Milan karena ini adalah klub hebat dengan sejarah penting yang berada di baliknya. Ini merupakan alasan utama kenapa saya memilih untuk datang dan bermain di Milan, ucap Fikayo Tomori dikutip dari Sempre Milan. Saya merasa senang berada di sini, meskipun tidak banyak pemain Inggris yang pernah berseragam Rossoneri. Bagi saya, bek seperti Maldini, Stamnesan dan Baresi merupakan pemain bertahan yang hebat. Saya merasakan perasaan dan kecintaan mereka terhadap klub ini.